teman-teman, pernah bertanya-tanya tidak? Bagaimana ya pohon bisa jadi besar dan kuat? Atau dari mana datangnya buah apel yang manis? Ayo kita berpetualang bersama Siro, si pohon pintar, dan Ria, si matahari ceria, untuk mencari tahu rahasia terbesar para tumbuhan. Lihat deh, tumbuhan juga bisa lapar loh. Tapi mereka tidak pesan makanan online. Mereka punya dapur super canggih di dalam setiap daunnya. Proses memasak ini namanya fotosintesis. Keren kan namanya? Caranya gampang banget. Mereka cuma butuh 3 bahan utama. Pertama, air yang mereka minum dari tanah lewat akar. Dua, udara kotor yang kita keluarkan saat bernapas, namanya karbon dioksida. Dan yang ketiga, tentu saja energi dari sahabat kita, radiasi matahari. Coba bayangkan, di dalam dan air dan karbon dioksida bertemu. Lalu dengan sihir dari cahaya matahari, simsalabim, terciptalah 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah makanan lezat berupa gula yang membuat tumbuhan jadi besar, kuat, dan bisa menghasilkan buah. Yang kedua adalah oksigen, udara bersih yang kita hirup setiap saat. Jadi, setiap kali kamu melihat daun, ingat ya, di dalamnya ada dapur ajaib yang sedang bekerja. Lihat, Siro, setelah berfotosintesis, dia jadi makin tinggi dan kuat. Dan bukan cuma Siro. Semua makanan enak yang kita suka, seperti apel yang renyah, wortel yang manis, sampai nasi yang kita makan setiap hari, semuanya adalah hasil dari fotosintesis. Ini bagian paling serunya. Makanan yang dibuat tumbuhan itu juga jadi makanan untuk kita semua. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Hewan-hewan juga bergantung pada tumbuhan. Sapi makan rumput untuk jadi besar dan sehat. Lalu kita bisa minum susunya yang lezat atau makan dagingnya. Ayam makan biji-bijian, lalu kita bisa makan telurnya. Jadi, semua makanan di piring kita, kalau ditelusuri, awalnya pasti berasal dari energi matahari yang diolah oleh tumbuhan. Fotosintesis itu benar-benar pahlawan super di dunia makanan. Sekarang waktunya kuis super seru bareng Siro. Siap, pertanyaannya adalah, kenapa ya kita bisa makan buah mangga yang manis? Apakah A, karena pohon mangga rajin olahraga? Atau B, karena pohon mangga membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis? 3, 2, 1. Ya, jawabannya hebat. Pohon mangga memasak makanannya sendiri. Lalu kelebihan makanannya disimpan dalam bentuk buah mangga yang lezat untuk kita nikmati. Selain jadi pabrik makanan, tumbuhan juga pahlawan kebersihan loh. Mereka seperti penyedot debu raksasa untuk planet kita. Semua asap kotor dari pabrik atau kendaraan, yaitu karbon dioksida, akan diserap oleh daun-daun. Lalu, sebagai gantinya, mereka melepaskan oksigen yang segar dan bersih. Inilah kenapa kalau kita bermain di taman yang banyak pohonnya, udaranya terasa sejuk dan segar banget. Itu semua berkat kerja keras para tumbuhan. Kita bisa coba lihat buktinya dengan eksperimen sederhana. Loh, kalau kita taruh tanaman air di dalam wadah bening dan kita sinari dengan cahaya, nanti akan muncul gelambang-gelambang kecil. Nah, gelembung itu adalah gas oksigen. Bukti nyata kalau fotosintesis sedang terjadi. Kekuatan tumbuhan tidak berhenti di situ. Di hutan yang lebat, akar-akar pohon yang kuat
mencengkeram tanah dengan erat. Ini membantu mencegah tanah longsor saat hujan deras. Mereka menjaga rumah kita, bumi tetap aman. Tumbuhan membuat planet kita jadi tempat yang sejuk, hijau, dan nyaman untuk ditinggali. Mereka adalah penjaga bumi yang sesungguhnya. Jadi sekarang kita tahu kan betapa hebatnya fotosintesis. Dia memberi kita makanan, udara bersih untuk bernapas, dan menjaga lingkungan kita tetap aman dan sejuk. Nah, sebagai ucapan terima kasih, ada satu hal mudah yang bisa kita lakukan. Menanam lebih banyak pohon. Kamu bisa mulai dari pot kecil di rumahmu. Setiap pohon yang kita tanam adalah hadiah untuk bumi dan untuk masa depan kita. Yuk, kita sama-sama jadi pahlawan untuk planet ini. Sama seperti Siro dan Tumonmen tumbuhannya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk suka video ini dan bagikan ke teman-temanmu agar makin banyak yang sayang sama tumbuhan. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Oh.